Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Al-Mursalat wal Munajat karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa yurja siwaka wa anta ma qata'tal ihsana. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa yurja, bagaimana dapat diharapkan, kaifa yurja, bagaimana dapat diharapkan, siwaka, selainmu, wa anta, sedangkan engkau, wa anta, dan sedangkan engkau, itu ma qata'ta, tidak pernah memutus siapa engkau, ma qata'ta, tidak pernah memutus engkau, al-ihsana, pada kebaikan, al-ihsana, pada kebaikan. Bagaimana mungkin aku berharap kepada selainmu, wahai Allah, sedangkan engkau tidak pernah memutus kebaikan sedikit pun. Ihsan ini kebaikan tanpa batas. Mau siapapun tetap Allah kasih. Mau dia rajin ibadah tetap Allah kasih. Kalau dia tidak rajin ibadah tetap Allah kasih. Dia berpaling kepada Allah tetap Allah kasih. Ihsannya Allah ini tidak tanpa batas. Wa kaifa yutlabu, wa kaifa yutlabu, dan wa kaifa yutlabu, dan bagaimanakah dicari, min ghairika, dari selainmu. Bagaimana mungkin mencari orang, mencari sesuatu selainmu. Wa anta, sedangkan engkau, wa anta, dan sedangkan engkau, ma badalta, tidak pernah mengganti, ma badalta, tidak pernah mengganti siapa engkau, adatal imtinani, pada kebiasaan memberi anugerah, adatal imtinani, pada kebiasaan memberi anugerah. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin dicari sesuatu selainmu, sedangkan engkau itu tidak pernah mengganti kebiasaan memberi anugerah. Kalau manusia itu kan kebiasaannya beda-beda. Kalau ada pentingnya baru imtinan. Kalau udah nggak ada kepentingannya, nggak ada imtinan. Nanti 5 tahun sekali imtinan semua. Nanti udah rapi, nggak. Jadi Allah sendiri tidak pernah mengganti kebiasaan memberikan anugerah. Ya man wahai zat, ya man wahai zat, azaqo, yang merasai, siapa zat, azaqo, yang merasai, ahibba'ahu, pada para kekasihnya, ahibbahu, pada para kekasihnya, halawata mu'anasatihi, pada manisnya kenyamanannya, halawata mu'anasatihi, pada manis kenyamanannya. Allah lah yang memberikan manisnya kenyamanan bersama dengan Allah. Allah lah yang memberikan manisnya kebetahan kepada para kekasihnya Allah.
karena mereka mendapatkan manisnya kebetahan bersama dengan Allah, faqamu, maka mereka menegakkan, maka mereka tegak, maka mereka berdiri, faqamu, maka mereka berdiri, maka mereka tegak baina yadaihi, di hadapannya Allah, mutamallikina sebagai orang-orang yang bermanis muka, mutamallikina sebagai orang-orang yang bermanis muka, karena mereka semua sudah mendapatkan halawah mu'anasatihi, sudah mendapatkan manisnya betah bersama dengan Allah, maka mereka di hadapan Allah itu mutamallikin, manis mukanya, enak. Namanya orang betah, namanya orang suka, manis, enak orangnya, manis wajahnya, enak rasanya. Kan kalau kita lagi nggak senang di satu tempat, lagi bete di satu tempat, mana manisnya muka kita? Kan kelihatan sih mana orang betah, mana orang kagak betah gitu. Lagi kita jalan duduk nggak betah, udah gelisah aja, udah cemberut aja, udah bete aja. Tapi kalau udah mendapatkan halawah mu'anasatihi, manisnya kebetahan bersama dengan Allah, ibadah senang aja, berzikir senang aja, baca Quran senang aja, ngaji senang aja. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan halawata mu'anasatihi. Maka faqamu baina yadaihi muta'allikin, maka mereka di hadapan Allah itu orang-orang yang bermanis muka. Ya man albasa awliya'ahu, ya man wahaizat, ya man wahaizat albasa, yang mengenakan, yang memakaikan, albasa yang memakaikan, awliya'ahu pada para kekasihnya, awliya'ahu pada para kekasihnya, malabisa haibatihi, malabisa haibatihi, pakaian kehormatannya, malabisa haibatihi, pakaian kehormatannya. Allah ini kalau sudah senang sama manusia, maka Allah akan kasih malabis haibati, pakaian kehormatan, pakaian kewibawaan, sehingga habahum kullu syai'in wa khafa minhum kullu syai'in. Kalau Allah sudah mengenakan pakaian itu kepada orang tersebut, maka segala sesuatu akan hormat sama dia, segala sesuatu akan ngeri, takut sama dia, akan condong kepada dia. Wa khafa minhum kullu syai'in, dan segala sesuatu akan takut kepada dia. Sedangkan dia walam yakhafu min syai'in dunah, dan dia sendiri tidak pernah takut apapun selain Allah. Jadi sudah dipakein. Kayak manusia sudah dilantik jadi ABRI, pakaian ABRI, pakaian militer. Kemudian dikasih bintang di sini atau dikasih bunga di sini, kan beda juga jalannya. Orang juga beda ngelihatnya. Kenapa? Sudah dikasih malabis, sudah dikasih pakaian. Itu pakaian yang nyata, pakaian yang nyata. Dikasih pakaian kebesaran, udah beda tampilannya, sudah beda. Orang kemudian menjadi wibawa, orang lihat dia wibawa, orang dia ngelihat dia menjadi takut. Anda pakai baju kaos oblong aja, kemudian sama dikasih baju atau jaket banser, orang takutnya mana tuh? Beda nggak? Atau militer, beda nggak itu? Takut, segala takut sama dia. Allah pun ngasih pakaian kepada kita, pakaian ruhani kepada kita, yang membuat orang itu kemudian disegani sama orang lain. Orang kemudian takut sama dia, yang dia sendiri tidak takut sama apapun kecuali takut sama Allah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man khafallaha khafa minhu kullu syai'in. Orang yang sudah takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu takut sama dia. Segala sesuatu, kullu syai'in, segala sesuatu takut sama dia. Jin takut sama dia, setan takut sama dia, kesusahan takut sama dia. Pokoknya apa saja, kullu syai'in takut sama dia, tunduk. Kalau dia takut sama Allah. Tapi wa man lam yakhaffillaha, barang siapa yang tidak takut sama Allah, sama Allah nggak ada takutnya, berani aja.
Ada larangannya dikerjain aja, ada perintahnya ditinggalin saja. Pokoknya berani aja sama Allah, nggak ada takut-takutnya sama Allah itu. Kalau ada orang yang tidak takut sama Allah, akhafahu kullu syai'in, maka segala sesuatu akan bikin takut kepada dia. Segala sesuatu akan bikin dia ketakutan. Mau apa saja dia takut. Yang sesuatu yang cerek aja dia takut. Segala diputusin pacar aja takut dia. Itu sudah malam yakhafillah, orang yang sudah tidak takut kepada Allah. Orang yang sudah tidak takut kepada Allah, maka segala sesuatu bisa membuat dia menjadi takut. Apa saja, kekurangan uang takut, kehilangan sesuatu takut, terus kemudian mau jalan dia takut saja hidupnya. Tapi kebalikannya kata Nabi, takut kepada Allah itu membuat segala sesuatu menjadi takut kepada dia. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, maka segala sesuatu membuat dia takut. Faqamu, karena dia sudah dipakaikan pakaian kewalian, pakaian kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqamu bi izzatihi musta'izzina. Faqamu, maka berdiri siapa mereka? Faqamu, maka berdiri siapa mereka? Bi izzatihi dengan kemuliaannya Allah. Bi izzatihi dengan kemuliaannya Allah, musta'izzina sebagai orang-orang yang mulia. Musta'izina sebagai orang-orang yang mulia. Karena mereka sudah dipakaikan malabisa haibati, maka mereka berdiri, mereka tegak dengan kemuliaannya Allah sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah dipakaikan pakaian kemuliaan. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang sudah dikasihani oleh Allah, orang kalau dicintai oleh Allah, maka Allah memberikan kepada dia dua hiasan. Yang pertama hullatul bahai wal jamal. Yang pertama hiasan keagungan dan kebaikan, kejamalan, keindahan. Yang pertama Allah kasih kepada dia. Kalau Allah sudah menjadikan orang ini kekasihnya Allah, maka Allah akan kasih dia dua pakaian. Yang pertama namanya dua hiasan, hullatul baha wal jamal. Yang pertama hiasan keagungan dan keindahan. Sehingga manusia, orang ketika ketemu dia, bawaannya suka saja, mahabbah, cinta, wal wisol, nyambung saja. Sama dia senang saja, duduk sama dia suka saja, sama dia senang, cinta saja sama dia. Kenapa? Karena Allah sudah kasih dia pakaian hiasan keagungan dan keindahan. Dia pakai apapun saja, orang suka saja. Tapi kalau ada orang secara jasmaniah, misalnya secara jasmaniah, ada orang tidak disukai sama Allah, dia pakai pakaian wali sekalipun, tetap aja orang kagak suka sama dia. Tapi meskipun dia orang yang pakaiannya biasa, misalnya Gus Baha pakaiannya pakai baju putih aja apa, tapi orang tunduk banget sama dia. Tunduk, pakaiannya pakai gitu saja, pakai baju gitu saja. Siapa lagi misalnya? Wan Sehon misalnya, pakaiannya begitu saja, tapi orang tunduk saja sama dia. Kenapa? Karena di dalamnya sudah dikasih hullatul bahai wal jamal, sehingga orang sama dia diterima, orang menerima dia dengan penuh mahabbah, dengan penuh penyampaian. Yang kedua, Allah kasih dia hiasan namanya hullatul haibati wal jalali. Yang kedua hiasannya namanya al-haibah wal jalali, kehormatan dan kemuliaan. Allah kasih dia hiasan berupa kehormatan dan kemuliaan. Orang melihat saja sudah merasa ini orang-orang mulia, ini orang punya kehormatan yang tinggi, ini orang punya aura, kalau bahasa kita ini punya aura yang beda. Ketika ada orang, kan kita beda nih, kita sama orang nih, sama seorang kiai, sama seorang ulama,
Dekat saja, ngelihat saja sudah beda gitu, sudah ada auranya bahasanya itu. Kenapa? Karena sudah dipakaikan apa tadi? Sudah dipakaikan hullatul haibah wal. Untuk apa ini? Hullatul haibah wal jalal, kehormatan dan kemuliaan ini dipakaikan kepada dia agar dia ketika melaksanakan dakwah, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, memerintahkan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, orang itu ikut, orang itu seneng, orang itu mau gitu loh. Kenapa? Karena yang ngomong, yang ngajak adalah orang yang punya kemuliaan dan orang yang punya kehormatan. Sehingga ketika dia mengajak seseorang untuk berbuat baik, maka orang itu menjadi senang, menjadi ikut. Nah, dua hal inilah hullatul baha wal jamal yang pertama. Yang kedua, hullatul haibah wal jalal, inilah hiasan yang dipakaikan oleh Allah, yang dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah untuk modalnya dia menghadapi masyarakat. Kan memang begitu sih. Uang Wiro Sableng aja mau turun dari gunung gede aja dikasih hullah dulu. Nih pegang. Pitung keluar dari gurunya aja dikasih hullah. Tidak ada yang keluar ke masyarakat yang tidak dikasih hullah, yang tidak dikasih yang dikasih hiasan. Pun juga begitu. Kita ketika turun, Allah suka sama kita, maka Allah akan kasih itu. Jadi orang yang sudah dicintai sama Allah, dia akan dikasih dua ini. Jadi jangan heran ketika kita ketemu dengan seorang ulama, lalu kemudian kita senang, cinta, karena memang Allah sudah ngasih dia hullatul haibah bahai wal jamal dan hullatul haibah wal jalal. Anta zakiru, anta engkaulah wahai Allah, az-zakiru, zat yang maha mengingat, min qabli zakirin, dari sebelum orang-orang yang ingat. Sebelum kita ingat sama Allah, Allah udah ingat sama kita. Sebelum kita sadar sama Allah, Allah sudah sadar terhadap kita. Itu anta zakiru min qabli zakirin. Allah, engkaulah wahai Allah yang duluan ingat sama kita, maka kemudian kita menjadi ingat kepada Allah. Maka dikatakan falaula zikroka iyahum ma zakaruka. Ya Allah, seandainya bukan karena ingatmu kepada mereka, maka niscaya mereka tidak akan ingat sama kamu. Jadi yang pertama kali ingat itu Allah, baru kemudian kita. Tapi kan ada dalil ayat yang lain, fazkuruni azkurkum, ingatlah engkau kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu. Iya, ini betul. Tapi ayat ini lebih kepada perlakuan. Mau nggak saya ingat secara serius gitu loh. Kalau mau, ingat dulu sama aku. Nanti aku akan ingat kamu, saya akan perhatiin khusus kepadamu. Tapi meskipun kita nggak ingat sama Allah, Allah nggak bakalan lupa sama. Kalau Allah lupa sama kita, itu orang gak mati-mati itu. Kenapa? Dilupain, kagak ada catatannya, dilupain sama Allah itu. Karena udah lupa, kagak ada catatannya. Malaikat juga gak punya catatan terhadap orang itu. Ya gak mati-mati orang itu sudah. Karena nggak masuk catatan. Jadi yang pertama kali ingat Allah, bukan manusia. Itulah yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami pernah bilang, saya ternyata keliru. Saya pikir saya duluan yang ingat kepada Allah, baru kemudian Allah ingat kepadaku. Ternyata bukan. Allah yang pertama kali ingat kepadaku, baru kemudian aku yang ingat kepada Allah. Bukan manusia ingat kepada Allah dulu, tapi Allah dulu ingat kepada manusia, baru kemudian manusia ingat kepada Allah. Wa antal badi'u, dan engkau, wa anta, dan engkau wahai Allah, al badi'u, yang memulai, al badi'u, yang memulai, bil ihsani, dengan kebaikan, min qabli tawajjuhil abidina, dari sebelum mengarahnya orang-orang yang beribadah, dari sebelum menghadapnya orang-orang yang beribadah. Allah yang memulai kebaikan kepada kita sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah. Emang siapa yang ngasih makan kita di dalam perut ini nih, yang menyuplai makanan di sini nih? Terus kemudian kita ketika kecil belum ada kita ingat sama Allah, nggak tahu kita menghadap kepada Allah, tapi rezeki kita mah ada ya.
Rezeki baiknya mah ada saja. Jadi Allah yang memulai kebaikan kepada kita sebelum kita semua menghadap kepada Allah. Wa anta dan engkaulah wahai Allah al-Jawwadu, zat yang maha dermawan. Al-Jawwadu, zat yang maha dermawan. Bil atoi, dengan pemberian. Bil atoi, dari pemberian. Min qabli talabit talibina, dari sebelum permintaannya orang-orang yang meminta. Min qabli talabit talibina, dari sebelum permintaannya orang-orang yang meminta. Sebelum manusia minta, Allah sudah kasih. Allah sudah kasih. Even manusia pun tidak minta kepada Allah, pasti Allah akan kasih. Makanya yang pernah kita sampaikan, konsep doa dalam tasawuf beda dengan konsep doa dalam fikih atau dalam syariat, beda. Kalau dalam syariat, dalam orang-orang fikih, orang zohiri, orang-orang fikih, doa itu yang minta kepada Allah. Minta sesuatu, minta itu doa. Tapi kalau bagi orang tasawuf, doa itu adalah ibadah, ngejalankan perintah Allah. Fad'uni, doalah kamu kepada aku. Orang tasawuf itu berdoa itu bukan transaksional. Doa itu ya karena dia, kenapa berdoa? Saya diperintahin untuk berdoa sama Allah. Urusan nanti dikabulin kayak nggak dikabulin, itu sudah tidak masuk tuh dalam kamusnya, dalam ukurannya nggak masuk. Kenapa? Karena tadi bahwa yang dia lakukan itu ibadah, bukan transaksi. Sama kayak orang sholat ya pokoknya dia sholat saja, sholat yang benar. Mau nanti dapat pahala kayak, mau nanti dapat surga kayak, nggak ada urusan. Yang penting saya mau sholat, ini ibadah, ini kebutuhan saya, ini melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu tasawuf, itu ulama tasawuf itu. Tapi kalau cara berpikir fikih itu beda. Jadi berarti kita nggak boleh berdoa, tapi berdoanya itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi doanya itu beribadah, bukan doa karena memang kita mau ada sesuatu dengan Allah. Nah, kenapa? Karena tadi nggak minta pun Allah juga pasti akan kasih kepada kita. Makanya dalam hadis qudsi, man sagola zikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma utiyas sa'ilin. Orang yang lebih sibuk zikir kepadaku, orang yang lebih sibuk zikir kepadaku ketimbang minta-minta kepadaku, kepada dia minta-minta, mohon-mohon kepadaku, maka aku akan kasih dia yang lebih utama dari yang aku kasih kepada orang-orang yang minta. Makanya kata Nabi, afdolud du'ai alhamdulillahi rabbil alamin wa afdoluz zikri la ilaha illallah. Doa yang paling afdol itu adalah alhamdulillahi rabbil. Itu kata Nabi, itu hadis riwayatnya itu. Doa yang paling afdol itu alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal kalimat alhamdulillahi rabbil alamin bukan kalimat doa, tapi kalimat apa? Kalimat zikir. Kalau doa itu astaghfirullahalazim, doa itu doa, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, doa itu. Tapi kata Nabi, yang paling afdol doa, seabdol-abdolnya doa itu adalah alhamdulillahirabbil, bukan yang lain. Itu afdol-abdolnya doa. Padahal alhamdulillah itu bukan kalimat doa. Jadi ini yang sama dalam konsep tasawuf itu. Doa itu ibadah. Ingat zikir kepada Allah. Nanti ketika engkau sudah zikir kepada Allah, sudah Allah tahu kok. Allah tahu. Makanya sering saya sampaikan, kalau lagi zikir jangan ingat sama masalahnya. Kalau lagi zikir jangan ingat sama urusannya. Nanti namanya zikrul masalah, namanya zikrul urusan, bukan zikrullah, bukan ingatnya sama Allah. Sudah ingat saja sama Allah, nanti Allah pasti ngerti apa yang kita sedang alamin, apa yang sedang kita butuhkan. Wa anta dan engkaulah wahai Allah itu al-wahhabu, zat yang maha memberi. Wa anta dan sedangkan engkau wahai Allah al-wahhabu, zat yang maha memberi. Summa anta, kemudian engkau wahai Allah
lima wahabtana, lima pada sesuatu, wahabtana yang memberikan siapa engkau nak kepada kami, minal mustakridina itu termasuk dari orang-orang yang dipinjamkan. Minal mustakridina termasuk dari orang-orang yang dipinjamkan. Kita ini kan semuanya dipinjemin nih. Kita kan dipinjemin nih. Apa sih yang kita tidak dipinjamkan? Semuanya kan pinjaman. Semuanya adalah pinjaman dari Allah. Nah, pinjaman Allah ini, pinjaman dari Allah ini, kemudian kita bikin sesuatu, kita pakai sesuatu untuk kebaikan. Yang kebaikannya itu, yang sesuatu perbuatan itu lalu dibalas sama Allah. Padahal itu barang bukan barang kita, itu barangnya barang Allah. Jadi misalkan gini, saya punya motor, saya pinjemin ke Bang Iwan. Lalu Bang Iwan berbuat baik kepada dia. Lalu saya balas perbuatan baiknya dia itu dengan motor itu, saya balas dia. Padahal motornya bukan motor dia, motor saya. Tapi tetap saya akan kasih kebaikan buat dia gitu. Nah, itu yang dilakukan sama Allah. Apa sih yang tidak ada sama Allah? Yang bukan milik Allah itu yang mana? Semua adalah milik Allah. Kita punya uang. Uangnya adalah pinjaman dari Allah. Uang itu kita bikin sodako. Yang karena kita bikin sodako, uang sodako, maka kemudian Allah kasih ganjaran, Allah kasih pahala dari perbuatan sodako kita. Yang perbuatan sodako kita ini berasal dari duit yang dipinjemin sama Allah. Jadi sesungguhnya tadi makanya dikatakan di sini, engkaulah zat yang maha memberi, karena apa yang engkau telah beri kepada kami itu semua adalah pinjaman. Tidak ada yang punya kita, semuanya adalah pinjaman. Udah dipinjemin, kita kasih perbuatan baik, lalu kemudian Allah kasih ganjaran kepada kita. Padahal itu barangnya adalah barangnya barang Allah. Ilahi wahai Tuhanku, utlubni, tuntunlah aku. Utlubni, tuntunlah aku, birahmatika dengan rahmatmu, hatta asila sehingga sampai aku, hatta asila sehingga aku sampai ilaika kepadamu, wajzibni dan tariklah aku, wajzibni dan tariklah aku, biminnatika dengan anugerahmu, biminnatika dengan anugerahmu, hatta akbila sehingga aku menghadap, hatta ukbila sehingga aku menghadap alaika atasmu. Maka kemudian Ibnu Athaillah bermunajat lagi, wahai Allah, tuntunlah aku dengan rahmatmu ini, dengan kasih sayangmu ini, tuntunlah aku sehingga aku bisa sampai kepadamu. Karena aku tidak mungkin sampai kepadamu tanpa engkau menuntun aku untuk sampai kepadamu. Wajzubni, tariklah aku. Tarik ini mungkin dituntun ini nggak mau, kita ini dituntun ini nggak mau, berat rasanya dituntun ini. Kalau emang berat rasanya dituntun ini, wajzubni, tarik, dibetot, dipaksa dengan anugerahmu itu sampai aku ini bisa menghadap kepadamu. Kita mau sampai kepada Allah, ini dituntun sama Allah, tapi kitanya nggak, kitanya males, kitanya nggak mau. Karena kita jaya, karena kita lagi banyak uang, lagi enak, dituntun sama Allah. Nih, ente punya harta, biar sampai kepada Allah, dituntun. Tapi nggak mau kita dituntun, karena nggak mau, akhirnya dibetot, ditarik, dipaksa. Gimana cara maksanya? Disusahin dulu kita, disusahin, ditarik. Sama kayak kita punya anak kecil, mau mandi sendiri, mandi dia. Udah kotor, mau mandi sendiri. Tapi ketika udah kotor, nggak mau mandi juga, apa yang kita lakuin nih? Kan diseret sama kita kan, diseret. Dia nangis, biarin nggak? Biarin aja dia nangis, diseret. Karena kita nyeret dia itu untuk ngebersihin. Nah, jadi manusia itu kadang bisa dituntun, kadang bisa dijazab, kadang bisa ditarik. Jadi pilihan kita itu, kita mau dituntun baik-baik atau kita pengen ditarik. Jangan milih antara dua ini nih, jangan selain dua ini. Kalau nanti selain dua ini, nanti jatuhnya istidraj. Istidraj itu dibiarin sama Allah, dicuekin aja sama Allah, dibiarkan sama Allah. Kenapa? Sudah dibiarin,
Sesemau-maumu di sini. Sudah semau-maumu. Mau apa? Kasih. Mau apa lagi? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya. Aku akan istidrajkan mereka sekiranya mereka tidak sadar, mereka tidak dibiarin saja sama Allah sampai nanti pada waktunya. Nauzubillah menjalik. Itu namanya istidraj. Nah, manusia dua nih. Mau dituntun baik-baik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita dipaksa sama Allah dengan cara dibenturkan kita dengan berbagai macam masalah, dengan dibenturkan kita dengan berbagai urusan-urusan yang mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya kita menghadap juga sudah. Mau nggak mau, suka nggak suka, tetap kita akan menjadi menghadap kepada Allah. Dua ini. Nah, ini juga berlaku kepada dua konsep yang sering dibahas oleh Ibnu Athaillah ini. Ada manusia yang namanya salik, ada manusia yang namanya jazab. Nah, yang pertama tadi itu ilahi utlubni bi rahmatika hatta asila ilaika. Ya Allah, tuntunlah aku sampai aku ini bisa sampai kepadamu. Itu namanya salik. Salik ini orang yang berjalan pelan, berjalan. Yang sering saya contohkan, Anda mau ke lantai 4, pelan Anda jalan ke lantai 1 dulu, ke lantai 2 dulu, ngelihat di lantai 1 ada apa, di lantai 2 ada apa, di lantai 3 ada apa, baru kemudian sampai ke lantai 4. Itu namanya salik. Tapi jazab orang yang ditarik itu orang yang ada di lantai 1 tiba-tiba ditarik sama Allah sudah sampai ke lantai 4. Nanti yang salik ini jalan ke atas, yang jazab turun ke bawah. Gitu loh. Di perjalanan itu. Nanti dia bisa ketemu itu, bisa ketemu. Nanti yang salik bisa menjadi jazab, yang jazab bisa menjadi salik. Kenapa? Karena tadi salik dia jalan ke atas, kemudian jazab dia turun ke bawah. Makanya orang jazab itu harus sering-sering dipertemukan, dibersamakan dengan salik, dengan orang normal. Kalau orang jazab tidak selalu dibentuk ditaruh atau dikumpulkan dengan orang-orang salik, nanti dia agak susah itu turunnya itu. Susah turun dari jazab, turun ke bawahnya ini susah nih. Untuk turun ke bawah ini, untuk melakukan perjalanan ini sulit ya. Maka orang-orang jazab itu memang harus sering dipertemukan, dikumpulkan, terus dihadirkan di tengah-tengah orang-orang yang orang-orang normal. Orang-orang normal maksudnya orang-orang yang salik seperti ini, sehingga nanti ketemu berduanya nih. Nah, itulah dua sistem perjalanan manusia. Ada yang dia menempuh jalan sendiri, ada orang yang ditarik sama Allah. Karena apa? Sayangnya Allah kepada manusia. Itulah yang dikatakan dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Dia tidak bisa menyentuhnya kecuali mutahharun, orang-orang yang dibersihkan. Bukan orang-orang yang membersihkan, tapi orang-orang yang dibersihkan. Karena tadi anak itu mandi sendiri, beda bersihnya sama anak dimandiin. Manusia ngebersihin sendiri itu beda sama manusia dibersihin. Nah, itu mutahharun. Kalau dia sudah mutahharun, itu berarti orang yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.